indikator yang digunakan dan jelaskan alasan pemilihannya. Apabila terdapat petunjuk seperti itu, bagaimanakah rancangan kegiatannya? Adapun beberapa cara dalam penentuan indikator ketika digunakan dalam titrasi. Yang pertama yaitu ketika titrasi asam kuat dengan basa kuat atau basa kuat dengan asam kuat. Maka untuk alasannya yaitu zat peniter adalah basa kuat atau asam kuat. Kemudian daerah perubahan pH drastis yaitu 4 hingga 10. Titik ekivalen pada pH 7. Indikator yang dapat digunakan ialah metil merah, bromtimol biru, dan fenoftalein. Lebih tajam perubahan warnanya untuk fenoftalein. Dan contohnya senyawanya yaitu HCl dengan NaOH. Kemudian yang kedua adalah titrasi antara asam kuat basa lemah atau basa lemah dengan asam kuat. Zat peniternya adalah basa lemah atau asam kuat. Daerah perubahan pH drastis yaitu 4 hingga 7, titik ekivalen pada pH 5 hingga 6. Dan indikator yang sesuai dan dapat digunakan dalam pH tersebut ialah metil merah. Contoh larutannya yaitu HCl dengan NH4OH. Yang ketiga adalah titrasi antara basa kuat dengan asam lemah atau asam lemah dengan basa kuat. Zat peniternya adalah asam lemah atau basa kuat. Daerah perubahan pH secara drastis yaitu 7 hingga 10. Sedangkan titik ekivalennya pada pH 8 hingga 9. Dan indikator yang cocok atau yang sesuai untuk digunakan yaitu fenoftalein. Karena fenoftalein memiliki rentang pH yaitu 8,3 hingga 10,1. Dan contoh larutannya yaitu larutan NaOH dengan CH3COOH. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk penentuan indikator dalam penggunaan ketika titrasi itu bergantung pada zat peniter atau zat titratnya. Dengan kata lain, larutan yang akan digunakan sebagai titrasi. Jadi tergantung larutannya. Karena untuk rentang pH pada setiap larutan itu berbeda-beda.